Hari ini kita akan membawakan presentasi tentang coverage initiation kita mengenai Inco IJ atau yang kita kenal dengan Vale Indonesia, di mana ini adalah perusahaan kedua yang kita cover di line Antam yang bergerak di bidang nickel mining dan juga nickel smelting. Next. Ya, jadi secara keseluruhan, Inco ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang nickel ore mining dan juga refiner di area Sulawesi dengan concession area itu sekitar 118 ribu hektar. Jadi currently untuk perusahaannya sendiri ini memproduksi 73 ribu ton nickel matte dengan average nickel content itu ada di 78%. Jadi memang ini termasuk untuk produknya yang nickel kelas 1. Kemudian untuk dari Inco sendiri ini memang ASP daripada Inco ini cukup premium dibandingkan dengan peersnya karena memang Inco ini terkait dengan smelternya itu menjunjung tinggi sustainability yang memang juga di power menggunakan sustainable energy. Kemudian untuk dari miningnya sendiri itu terletak di Sorowako dengan menggunakan teknologi open pit mining. Jadi ini bisa sahabat Miraset lihat ya untuk concession mapnya sendiri bisa 118 ribu yang berlokasi di Sulawesi. Next. Jadi untuk sekarang ini Inco ini sedang menginisiasikan development projects terkait dengan mining untuk nickel ore dan juga uh, nickel processing. Itu project-projectnya yang kita tahu itu ada tiga, di mana itu ada project Sorowako, kemudian juga ada di Pomala, kemudian juga ada di Morowali dengan capex yang kurang lebih sebesar 9 billion US dollars. Jadi memang untuk ketiga proyek ini diharapkan terutama untuk yang di Sorowako dan juga Pomala, ini Inco akan memproduksi nikel dalam bentuk MHP yang memang itu akan digunakan untuk industri terkait dengan baterai EV. Jadi memang untuk project developmentnya sendiri ini kita masih ekspektasikan untuk periodenya berlangsung sampai dengan 2022 sampai dengan 2026 dan commencingnya itu akan di tahun setelah itu. Next. Jadi memang terkait dengan financial outlook-nya di 2 tahun ke depan sampai dengan 2024 dan juga tahun ini, kita masih menganggap sebenarnya Inco ini untuk performance-nya atau kinerja laporan keuangannya ini masih subjek dengan global nickel price, kemudian juga oil dan juga coal price sebagai salah satu uh, sumber daripada energi untuk mengenerate smeltersnya. Jadi memang untuk di kondisi sekarang ini yang seperti kita sudah sempat sampaikan tempo hari di mana memang untuk keadaan supply dari kelas 2 nikel ini masih secara global masih ample dikarenakan oleh Indonesia yang masih memproduksi nikel kelas 2 dan juga sluggish economic activities terutama di Cina. Jadi kita expect untuk nickel price secara global ini masih akan relatively flattish atau sedikit tertekan ke depannya. Jadi untuk ASP sendiri ini memang karena terkait dengan Inco ini juga benchmark price-nya itu di LME sekitar 75 sampai dengan 78% discount to LME untuk produknya sendiri. Jadi ASP-nya ini sendiri kita expect untuk hover di sekitar 17.000 USD per ton di 2023 dan juga 16.450 per ton di 2024 dan dengan ekspektasi kita yang Inco ke depannya juga akan optimum produksinya dan juga sales volume-nya di kisaran 70.000 sampai dengan 72.000 ton nickel matte. Jadi estimasi revenue kita ada di sekitar 1.227 million dollars untuk 2023 dan juga sekitar 1.206 million dollars di 2024 atau turun sebesar 1,7% secara year on year. Next. Kemudian terkait dengan biaya produksi ataupun juga cost of revenue, kita ini asumsinya oil price ke depannya masih akan remain elevated sampai dengan tahun depan. Karena memang juga kita melihat dengan adanya geopolitical tension yang sekarang juga ini masih akan mempengaruhi harga oil ke depannya. Jadi asumsi kita juga masih memplug in untuk HSFO-nya itu untuk di
Inco sendiri ada di 80,15 per barel. Kemudian untuk di 2024-nya kita expect ada kenaikan sedikit di 83,13. Jadi memang Inco ke depannya ini masih akan terus menggunakan coal lebih banyak lagi karena kita menganggap bahwa sebenarnya untuk coal sendiri di 2024 akan cenderung menurun dibandingkan dengan oil yang masih cenderung naik. Jadi memang untuk dari kedepannya kita melihat masih ada potensi untuk margin contraction, namun kedepannya ini akan limited untuk Inco sendiri dilihat dari harga oil dan juga coal kedepannya. Next. Ya, terakhir kita jadi untuk asumsi major drivers kita yang dua tadi kita sampaikan, kita dapat asumsi proyeksi kita di EBITDA sebesar 532 juta dollars di 2023 dan juga 497 million dollars di 2024 dan dengan EBITDA margin sekitar 43,4% di 2023 dan juga 41,2% di 2024. Dan untuk net profit sendiri kita ini ekspektasikan ada di 262 di 2023, di mana kalau untuk 2004 sendiri ada di 233 dengan margin 2023 dan juga 2024 itu ada di level 21,3% dan juga 19,3%. Next. Jadi sekilas untuk Inco memang ini di beberapa hari ke depan itu ekspektasinya untuk tanggal 26 sendiri akan rilis kinerja keuangannya untuk yang third Q 2023 atau 9 months 2023. Ini secara garis besar memang kemarin kita sudah dapatkan data produksi untuk nikelnya. Di third Q 2023 sendiri ini Inco berhasil memproduksi sekitar 17.953 ton of nickel matte atau secara Q on Q ini naik 6,1%. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari LME nickel benchmark price di third Q 2023 yang average di 20.396 per ton atau turun sebesar 8,7% secara Q on Q. Jadi memang kita mengekspektasikan untuk revenue-nya sendiri untuk Inco di third Q 2023 ini relatif flattish dibandingkan dengan second Q 2023 karena memang walaupun sales volume-nya ini lebih higher tapi kemudian penurunan daripada ASP-nya ini kemungkinan akan meng-offset daripada higher sales volume tersebut. Kemudian untuk dari 3Q 2023 sendiri terkait dengan Newcastle Coal Benchmark Price, ini kita melihat adanya continuous penurunan di 8,7% sekitar Q on Q menjadi 147 dolar per ton untuk harga coal, di mana kalau misalkan untuk crude oil ini sendiri ada di 9,9% Q on Q ke level 85,6 per barel. Jadi untuk dinamikanya sendiri terkait dengan di 2023 Q3, ini kita masih foresee bahwa Inco cash cost ini akan sedikit tertekan secara Q on Q, namun juga masih penekanan itu limited untuk dari margin contraction dan kita ekspektasikan untuk penggunaan coal untuk produksi nikelnya sendiri itu masih akan ditambahkan untuk dari Inco sendiri. Next. Jadi overall kita dengan alasan-alasan yang tadi sudah kita sampaikan, kita initiate our coverage di Inco dengan rekomendasi trading buy dan juga target price sebesar 6.300 per share. Kemudian TP kita ini di-derive dengan multiples EV/EBITDA sebesar 8,5 kali atau di kisaran sekitar minus 0,5 standar deviasi daripada 5 years average EV/EBITDA daripada Inco. Dan TP kita ini mengimply PE ratio sekitar 16,3 kali. Untuk sekarang Inco ini masih ada currently trading di EV/EBITDA ratio sekitar 6,4 kali atau masih di minus 1 SD daripada 5-year mean EV/EBITDA-nya. Jadi memang kita melihat sebenarnya ini masih ada upside potential walaupun sebenarnya untuk 2 tahun ke depan sampai dengan 2026 dengan di mana Inco ini sudah komplit untuk future projects-nya, upside-nya mungkin cenderung limited. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda. Selamat pagi sahabat Mira Asset semua.